Mas Riah, warga Sidoarjo yang pernah membuang kotoran manusia ke tetangganya kembali berulah meski pernah dipenjara selama 1 bulan. Kini Mas Riah membuang sampah di akses jalan menuju rumah tetangganya, bahkan berjoget seolah meledek. Bagaimana psikolog melihat perilaku Mas Riah yang tak jera meski sudah dihukum kurungan penjara? Bergabung bersama kami psikolog klinis Astrid Regina. Selamat malam Mbak Astrid. Selamat malam. Mbak Astrid, melihat aksi dari Mas Riah yang sudah lama melakukan ini bahkan sudah dikurung dalam penjara namun tidak mengubah perilakunya, bagaimana dari pengamatan Anda? Yang jelas perempuan kuat ya Mas. Dia orang yang kuat ya, dan kalau kita mungkin berasumsi bahwa seseorang sudah masuk penjara itu akan kapok. Nah, barangkali kita mesti lebih dalam menghayati bahwa pemikiran kita akan kapok untuk orang masuk penjara barangkali tidak berlaku untuk semua orang, Mas. Barangkali Mas Riah ini nggak tahu ya, tiap orang kan beda-beda ya latar belakangnya, kemudian apa kebutuhannya, kemudian motivasi dan sebagainya kan beda-beda. Barangkali dia tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang bisa membuat dia jera gitu kan, karena bagi dia kebutuhan dia untuk melakukan itu belum terpenuhi kan gitu, pasti ada motif di balik itu. Dan ini kalau saya lihat gini, ini kan penderitaan orang ya yang diwujudkan dalam ekspresi anggaplah kemarahan atau kejengkelan atau kekesalan. Dan walaupun dia masuk penjara, yang dia hayati kelihatannya adalah orang belum mengerti apa yang saya mau, apa yang saya minta, atau apa yang jadi kebutuhan saya. Gitu, Pak. Jadi kayak nantangin gitu ya Mas ya. Jadi artinya dia ini perempuan kuat yang ingin mengatakan bahwa yang saya butuhkan dari kegiatan saya ini belum saya dapat. Dan saya masuk penjara nggak jadi masalah buat saya karena itu tidak membuat saya kapok kan gitu. Oke, Mbak Astrid, ini yang cukup menarik adalah aksinya dilakukan rutin setiap pagi antara pukul 5 sampai dengan 5.30 pagi. Lalu ada juga gerakan ejekan goyang pinggul dan juga melakukan peludahan gitu atau meludah. Bagaimana Anda melihat perilaku-perilaku ini? Iya. Ya kalau kita dengarkan apa kata yang pemilik rumah ya, kan beliau mengatakan bahwa dari dulu juga emang suka joget-joget kan gitu ya. Jadi kan kita ngelihat tidak ada perubahan. Artinya pemenjaraan bagi Mas Riah ini nggak berdampak apa-apa Mas. Karena dia mungkin dia merasa saya belum dapat apa yang saya maksud atau apa yang saya mau atau kebutuhan saya itu gitu kan. Jadi boleh aja di penjara tapi saya belum mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan, maka dia ulangi lagi sama seperti dulu gitu kan. Walaupun sedikit ada perubahan ya, tidak lagi di tempat yang sama ya, dan tidak lagi membuang kotoran tetapi maksudnya tinja ya, tetapi sampah kan gitu. Jadi pesannya masih sama kan Mas. Jadi ini adalah usaha dia untuk mendapatkan perhatian, kayaknya bukan hanya dari pemilik rumah ya, tapi mungkin dari kita semua, bahwa ada sesuatu yang belum saya dapat dan saya nggak masalah mau di penjara juga nggak apa-apa gitu kan. Kalian belum memberikan saya apa yang saya inginkan gitu loh Mas. Jadi kuat orang ini. Baik, Mbak Astrid, tadi kan Anda juga sempat menyebutkan bahwa ini ada pembentukan dari perilaku dari amarah atau emosi begitu. Apakah memang perbuatannya ini bisa membentuk perilaku orang segitu, bisa dibilang segitu jahatnya dengan tetangga sendiri? Gini Mas, kalau kita hanya lihat dari perilakunya, kita bisa punya asumsi seperti yang Mas katakan barusan. Tetapi kalau kita mencoba menghayati apa yang sebetulnya dia derita, nah itu barangkali kita bisa jadi lebih paham, kan gitu ya Mas. Jadi artinya kita mesti memposisikan dulu untuk lihat ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Kok dia sampai senekat itu, kan gitu ya, sampai emosi itu bisa mendominasi, menjadi lebih tinggi dari pemikiran sehat. Tapi dia udah nggak peduli orang mau lihat dia seperti apa kan gitu. Dia hanya ingin orang melihat aku sakit hati dan ini aku ingin menunjukkan sakit hatiku seperti ini. Liatin, dengerin gitu kan Mas. Oke, baik Mbak Astrid, kalau dilihat dari perilakunya atau hal-hal yang dilakukan oleh Mas Riah ini bisa dikategorikan dengan kepribadian atau karakteristik tertentu atau tidak? Yang jelas kalau kita lihat dari kencengnya dia dan tidak memperhatikan norma, ya kita bisa dengan enteng manakala wala ini psikopat gitu kan ya. Ini orang yang tidak mengacuhkan norma, dan kelompok orang yang tidak mengacuhkan norma kan kalau dalam panduan gangguan jiwa itu kan masuk di dalam kelompok psikopat. Gitu kan ya Mas. Nah tapi saya sendiri karena saya belum periksa dia, saya belum lihat dia dari dekat gitu ya, saya nggak bisa mengatakan iya atau tidak. Tapi
kelompok yang tidak memperhatikan norma, berani melakukan sesuatu dan berani nanggung resiko, nggak malu dan lain-lain, itu masuk di dalam kegangguan kepribadian yang kita sebut sebagai psikopat. Tapi ini nggak bisa saya di situ, atau conduct behavior ya. Baik. Kita nggak bisa masukkan di situ karena belum periksa gitu loh. Harus diperiksa dan juga jadi setelah pemeriksaan kita bisa melihat dari dua sisi begitu ya. Tapi Mbak, kalau misalnya kita melihat ini terus berulang, bahkan pidana juga tidak membuat jera dia, menurut Anda apa yang bisa dilakukan agar Mas Riah ini tidak mengulangi perbuatannya lagi? Kalau saya bilang pendekatan ya Mas ya, didekati, kemudian kita ngobrol lah sama dia kan. Jadi artinya carikan, kalau kita mau pendekatan win-win ya jadi kan sebuah perbuatan tuh kan ada motivasi, ya ada keinginannya, ada kebutuhannya. Kalau kita ingin dia berhenti, ayo kita duduk sama-sama, kita periksa, kita obrolin baik-baik gitu kan. Karena selama ini komunikasinya kan cuma menduga-duga. Ada peristiwa yang jadi latar belakangnya. Tapi kan sebetulnya dia pribadi kan belum pernah diajak ngomong. Kita cuma jengkel sama perilakunya, langsung kita judgement kan gitu ya. Langsung kita ambil keputusan, langsung kita vonis, gedong gitu ya orang gitu kan ya Mas. Tapi kan sebetulnya apa sih gitu? Ayo dong diajak ngomong, ayo kita periksa, ngomong baik-baik gitu kan. Berarti dengan memenuhi keinginannya justru itu akan bisa membuat Mas Riah berhenti mengulangi perbuatannya? Mungkin bukan keinginannya, mungkin barangkali disamakan ya Mas. Kalau kalau Anda dan saya misalnya berkonflik, lalu perilaku saya jadi aneh. Ayo kita bicara dong, kamu maunya apa, saya bisanya apa, kita ambil jalan tengahnya kan gitu kan Mas. Oke. Ya gitu kan, gitu. Baik. Jadi belum tentu dia kemudian bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi paling tidak kalau kita dengarkan, kita tahu sih ya jalan terbaik buat kita berdua supaya kamu nyaman, saya nyaman, apa nih jalan tengahnya kan gitu sih Mas. Oke, baik. Karena kabar terakhir yang kami dapatkan, pengacara dari Wiwik juga akan kembali melaporkan Mas Riah, tapi semoga juga ada komunikasi langsung dari kedua belah pihak supaya tadi yang Anda katakan bisa ketemu jalan tengahnya sehingga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan tetangganya sendiri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini, psikolog klinis Astrid Regina. Selamat malam. Selamat malam.